Bagi yang belum tahu, ini salah satu jenis bambu ya. Ini namanya bambu kuning atau disebut juga ampel kuning ya. Bambu kuning ini adalah bambu yang dibudidayakan atau juga bisa tumbuh liar di hutan. Ini bisa menjadi hiasan ya, ini salah satunya di lokasi ada di spot hotel di Lembang ini. Dijadikan hiasan untuk aksesoris memperindah pekarangan atau taman ya. Ini ciri-cirinya banyak ya. Ini ruasnya cukup tinggi ya. Batangnya jelas warnanya kuning. Ini bambu ini tumbuh subur di Asia Tenggara. Dijumpai banyak di desa-desa, di sungai, atau bahkan di perkotaan ya. Bambu kuning ini dapat juga dicangkok ya untuk menumbuhkannya, atau juga dari tunasnya, atau juga bisa banyak manfaatnya nih dari bambu kuning ini. Berdasarkan penelitian, bambu kuning ini mengandung sumber potasium yang rendah kalori ya, sumber protein dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Bambu ini ya, bambu atau ampel kuning ini memiliki khasiat untuk mengobati berbagai macam jenis infeksi dan pencegahan hepatitis. Biasanya orang-orang yang ngerti ini bisa dijadikan ramuan dari batang yang mudanya. Nah, banyak juga mitos seputar bambu kuning ini ya. Ya seperti yang pernah saya baca atau saya pelajari berdasarkan catatan juga, katanya ya, bambu kuning ini pertama ada fungsinya untuk pagar gaib ya. Dipercaya banyak orang dapat menangkal berbagai makhluk halus seperti jin, dedemit, dan masih banyak lagi. Ini termasuk dulu ketika ada vampir Dracula, katanya takut sama bambu kuning. Tinggal ditempel aja di depan rumah atau di pintu, nanti juga mereka para dedemitnya akan takut ya. Bambu kuning juga ya selain makhluk halus dapat juga untuk kesaktian ya, untuk orang-orang yang percaya di hal-hal mistik kayak gitu. Dan yang kedua juga katanya ini bisa jadi jimat ya. Entah gimana ya, saya gak ngerti, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu mungkin paham bambu kuning ini dijadikan jimat sebagai pelindung terhadap serangan, termasuk dari serangan santet dan yang lainnya. Terus ada mitos yang ketiga, bambu kuning ini untuk penangkal ular ya. Katanya ular takut terhadap bambu kuning ini ya. Mungkin dipukul atau memang ada warna-warna yang cerah yang membuat binatang melata kayak ular takut terhadap bambu kuningnya. Terus mitos yang keempat, katanya ini menolak maling dan membawa keberuntungan ya. Ya pertama mungkin ini terkait dengan mitos atau hal-hal mistik juga, dengan paham-paham tertentu mungkin katanya bisa menangkal agar rumah nggak kepalingan atau toko dan yang lainnya, termasuk juga untuk aksesoris keberuntungan terhadap usaha dan yang itu semuanya masih sekedar mitos. Mungkin yang percaya silakan, yang nggak percaya juga ya, ini sekedar cerita rakyat Indonesia yang berkembang ya dalam hal-hal yang terjadi ya. Bambu kuning bahasa Latinnya Bambusa vulgaris. Ini pagar yang dibuat sama ranting-ranting yang mengering. Ini daun bambu kuning.
Jadi kita mengenalnya bambu kuning ya. Sebenarnya ini disebut juga ampel kuning ya. Ada perbedaan mendasar antara ampel dengan bambu sebenarnya. Sebenarnya penyebutan yang benarnya itu ini ampel ya, ampel kuning. Kalau ampel itu dia lebih tebal si struktur batangnya. Terus juga dari sisi daun dia lebih lebat ya, lebih rapat ya dibanding bambu biasa itu. Juga daunnya lebih kecil, lebih rapat. Jadi kalau ibaratnya kita mau menebang memang agak lebih susah dibandingkan dengan bambu ya. Ini salah satu perbedaan antara ampel. Juga ada yang ampelnya warna seperti bambu, seperti ya ini yang kuning. Jadi jenis-jenisnya ada berbagai jenis-jenisnya. Tapi karena penyebutan kita lazimnya udah bambu kuning, ya nggak salah juga sih, karena memang jenis bambu juga, cuma akan lebih tepat ini disebut ampel kuning.